Halo seluruhku semuanya, jumpa lagi dengan Mister Tu, bukan Mister yang suka kentut. Di video kali ini saya akan merekomendasikan sekaligus mengulas alur cerita film berjudul Big Brother. Menceritakan tentang seorang mantan tentara bernama Chen Xia kembali ke kampung halaman dan mengajar sebagai seorang guru. Di sekolah, ia dihadapkan dengan berbagai siswa dengan beraneka macam kenakalan remaja. Namun, masalah seperti itu bukan hambatan bagi Chen Xia. Ia menggunakan metode pembelajaran yang unik untuk mengubah siswa-siswanya. Namun, pada suatu hari, sekolah harus berhadapan dengan pengusaha ilegal. Bagaimana kisah Chen Xia menghadapi mereka? Lanjut dan terus simak kelanjutannya. Film diawali dengan om-om bernama Chen yang sedang melamar pekerjaan untuk menjadi guru SMA di sekolah yang bernama Takji. Guru Chen pun diterima sebagai guru sekaligus menjadi wali kelas 6B yang terkenal dengan muridnya yang sangat nakal. Di hari pertamanya masuk ke kelas 6B, terlihat suasana kelas yang sangat gaduh. Saat pertama kali menyapa, tidak ada satupun murid yang menghiraukannya. Untung om-om ini masih sabar, karena tidak dihargai sama sekali, sehingga om-om ini mencoba untuk bergabung ke aktivitas muridnya masing-masing. Dan yang membuat saya takjub, ternyata om-om ini sangat luas pengetahuannya. Dia mengajari muridnya yang suka masak, yang suka musik, yang suka mobil, dan yang suka ngegame sekalipun. Sehingga murid-muridnya pun takjub kepada om ini. Saat pertama menulis ke papan untuk memperkenalkan dirinya, muridnya mentertawakannya dan tidak menghiraukannya, sehingga membuat guru Chen kesal. Dan guru Chen pun menembakkan kapur ke fire detector, sehingga semua kelas menjadi basah. Gila, dari sini kita bisa tahu kalau guru Chen ini bukan guru yang biasa. Scene berganti terlihat 5 orang anak kelas 6B di sebuah tempat loker basket yang kelihatan kesal kepada guru Chen karena sudah membasahi kelasnya. Li Weichung terpergok oleh temannya sedang menatapi foto Zen, yaitu murid kelas sebelah yang sangat pandai dan paling cantik di sekolahnya. Tak lama kemudian datang si Mang Alex, anak basket yang mengusir 5 anak tersebut dan mengejek mereka. Mang Alex ini juga menyukai Zen, teman sekelasnya, sehingga Li Weichung pun merasa kesal kepadanya, sehingga mencelakai Mang Alex saat bermain basket. Hal ini pun diketahui oleh Guru Ling, sehingga mereka berlima dihukum untuk menulis janji tidak mengulangi lagi sebanyak 20 kali. Jadi keinget waktu SMA ya, suruh baca Yasin 10 kali gara-gara lihat video. Oke, lanjut. Saat diberi hukuman, 5 anak ini malah ngerjain Guru Ling dengan menaruh ulat di buku hukuman, dan seketika Guru Ling kaget dong, sehingga menumpahkan air di mejanya. Bener-bener bandel banget sih. Di hari kedua Guru Chen mengajar, murid-muridnya ingin menjebaknya dengan menaruh air di atas pintu kelas. Akan tetapi, refleks dari Guru Chen ini sangat baik, sehingga ember yang ditangkisnya mengenai Li Weichung dan murid-muridnya pun kaget mengenai hal itu. Untuk meningkatkan antusias belajar para murid, Guru Chen mengizinkan muridnya meninggalkan kelas, akan tetapi harus menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Si Bolot pun bisa menjawab pertanyaannya dan diizinkan untuk meninggalkan kelas, sehingga para murid di kelas menjadi sangat ramai dan semangat menjawab pertanyaan Guru Chen. Di hari yang sama, Departemen Pendidikan Hong Kong sedang mengadakan semacam akreditasi sekolah di sekolah Takji. Ketika hendak melewati kelas 6B, terlihat kegaduhan sehingga menjadi catatan merah untuk sekolah tersebut. Guru Chen mengetahui bahwa muridnya ada yang tertangkap merokok, yaitu Li Weichung. Seketika itu, Guru Chen malah menjelaskan komposisi rokok secara detail dan memberi pertanyaan kepada murid-muridnya. Siapa yang bisa menjawab, maka bisa meninggalkan kelas. Hal itu pun membuat para murid antusias dalam menjawab pertanyaannya. Diperlihatkan scene bahwa sekolah Takji ini mempunyai prestasi yang buruk karena setiap tahunnya sangat sedikit sekali yang lulus ujian akhir. Sehingga Departemen Pendidikan memberikan kesempatan terakhir untuk tahun depan. Jika semakin menurun prestasinya, maka akan memutus bantuan dan menutup sekolah Takji. Scene berpindah saat jam istirahat kelompok Li Weichung yang beranggota 5 orang pergi ke kantin dan bertemu dengan Mang Alex, si anak basket. Tiba-tiba salah satu kelompok Mang Alex menjegal kaki Go Wan Si Seng yang asik main game sambil berjalan. Akhirnya mereka pun berantem dong. Mengetahui hal itu, mereka berlima mendapatkan sanksi akan dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi mereka berlima makin dibuat kesal karena yang dikeluarkan hanya mereka saja. Sedangkan kelompoknya Mang Alex tidak ada satupun yang dikeluarkan. Akan tetapi Guru Chen tidak tinggal diam.
Beliau mengajukan formulir pertobatan ke kepala sekolah untuk mereka berlima. Keempat anak tersebut mau mengambilnya, akan tetapi Li Wei-chung tidak menginginkannya dan memilih untuk keluar dari sekolah. Dari sinilah, Guru Chen ingin mencoba untuk mengetahui latar belakang kelima muridnya tersebut. Yang pertama, Xiang Zufa atau biasa dipanggil si Bolot. Dia lahir di Pakistan dan dibesarkan di Hong Kong. Dia mempunyai hobi menyanyi, akan tetapi saat kecil dia sering ditertawakan teman-temannya karena memiliki kulit yang hitam dan suaranya yang tidak seberapa bagus. Selanjutnya, Wang Dinan atau biasa dipanggil si Tomboy. Dia adalah anak pertama yang kurang disayang oleh orang tuanya sejak mempunyai adik laki-laki. Akibatnya, dia mencoba untuk merubah penampilannya menjadi laki-laki dan bercita-cita sebagai seorang pembalap. Akan tetapi, orang tuanya masih tetap lebih menyayangi adiknya. Yang ketiga dan keempat adalah anak kembar yang bernama Go Wan Siseng dan Go Wang Xiang. Ayahnya berubah menjadi seorang pemabuk dan marah sejak ditinggal ibunya selingkuh dengan pria lain yang memiliki lebih banyak harta dan meninggalkan mereka bertiga. Yang kelima ada Li Wei-chung. Sejak kecil dia tinggal bersama neneknya dan Li Wei-chung sangat menyayangi neneknya dan akan bersikap seperti anak yang baik jika di hadapan neneknya. Sini berganti terlihat Li Wei-chung yang sedang bekerja di sebuah tempat semacam kasino gitulah. Tanpa disengaja, dia mendengarkan perkataan seorang mafia yang bernama siapa ya lupa aku, ya sebut saja Bang Jarwo. Karena memang mukanya mirip Bang Jarwo sih kalau menurutku. Di mana Bang Jarwo berencana untuk membangun bisnis ketika sekolah takji sudah ditutup tahun depan. Seketika itu, Li Wei-chung tergiur akan korek api emas milik Bang Jarwo. Ketika Bang Jarwo melihat pacuan kuda Li Wei-chung mengambil koreknya, akan tetapi Bang Jarwo mengetahui hal itu. Li Wei-chung pun dihajar habis-habisan oleh anak buah Bang Jarwo. Ketika melihat isi dompet Li Wei-chung, ternyata ada kartu pelajar sekolah takji. Seketika Bang Jarwo mengundang dan menawarkan pekerjaan kepada Li Wei-chung. Scene berganti diperlihatkan Guru Chen mendatangi toko milik keluarga si Bolot dan si Bolot sedang tidak ada di sana. Ketika sedang berjalan, Guru Chen menemukan si Bolot yang sedang dikejar oleh orang banyak. Ternyata si Bolot ini mencuri tiket konser milik ayahnya yang seharusnya dijual. Kemudian Guru Chen mengajak si Bolot ke satu tempat yang terdapat kelompok musik akustika. Si Bolot pun mengatakan bahwa suaranya lebih enak daripada suara penyanyi tersebut. Akhirnya, si Bolot diajak Guru Chen untuk naik ke panggung dan mereka berdua pun bernyanyi. Keesokan harinya, Guru Chen menemui bapak si kembar yang sedang bekerja untuk membicarakan kedua anaknya. Si kembar dan beberapa muridnya ditugaskan Guru Chen untuk belajar bersama seseorang di sebuah tempat les. Tak disangka, ternyata ayah si kembar sedang berada di sana sebagai mentornya. Mereka pun membicarakan isi hati mereka masing-masing, sehingga ayah si kembar menyesal karena selama ini tidak pernah memperhatikan mereka. Sini berganti di rumah si tomboy yang sedang belajar bersama adiknya. Orang tuanya datang dan membawakan peralatan make up. Kedua orang tuanya menyuruh si tomboy untuk belajar memakai make up karena akan dijodohkan dengan seseorang. Akan tetapi, si tomboy ini menolak dan memilih untuk pergi dengan membawa mobil ayahnya tanpa izin. Ketika keluar dari garasi, terlihat Guru Chen menghadang mobilnya. Guru Chen melarang si tomboy mengendarai mobil karena belum memiliki SIM. Guru Chen pun mengajak si tomboy ke arena go-kart. Tiba-tiba, ayah si tomboy sudah berada di sana dan menantang si tomboy balapan. Dengan taruhan, jika si tomboy menang, maka ayahnya tidak akan memaksa-maksa si tomboy lagi. Balapan pun dimenangkan oleh si tomboy. Akan tetapi, ayahnya bilang kalau di jalan raya belum tentu bisa menang melawannya. Mendengar perkataan ayahnya si tomboy ini, ia pun langsung keluar dari sirkuit dan melanjutkan balapan di jalan umum, sehingga membuat si tomboy menabrak dan terguling. Mengetahui hal itu, si tomboy langsung berhenti dan berdiri saat akan berjalan ke ayahnya. Tiba-tiba ada truk yang melaju dan melindas mobil si tomboy. Untungnya si tomboy masih sempat menghindar. Akan tetapi, ayahnya mengira bahwa si tomboy tertabrak truk tersebut dan mengungkapkan seluruh isi hatinya. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, si tomboy pun terharu dan datang memeluk ayahnya. Scene berganti terlihat Li Wei-chung menerima tawaran dan datang ke tempat Bang Jarwo. Bang Jarwo memberitahu bahwa setelah ini ada pertandingan MMA yang dimainkan oleh anak buahnya. Li Wei-chung disuruh untuk memasukkan obat secara diam-diam ke anak buahnya agar kalah. Sampai di sini kita bisa berasumsi bahwa Bang Jarwo ini sepertinya sedang taruhan di luar sepengetahuan tim MMA-nya. Karena ingin mencelakai anak buahnya sendiri dan membuat timnya kalah, boleh juga nih trik dari Bang Jarwo buat taruhan. Scene berganti ke Guru Chen yang sedang menemui nenek Li Wei-chung di rumahnya.
Neneknya berkata bahwa Li Weichung adalah anak yang sangat baik. Dia bekerja dan memberikan hasil upahnya kepada neneknya. Li Weichung memang selalu berusaha terlihat sangat baik di hadapan neneknya. Hingga dia keluar dari sekolah pun neneknya tidak mengetahui hal itu. Akan tetapi guru Cheng tidak menceritakan hal jelek apapun tentang Weichung kepada neneknya. Tak disengaja guru Cheng menemukan obat milik Bang Jarwo yang diberikan ke Weichung. What's this? Drink out! Mengetahui hal itu, guru Chen pun mendatangi ruang loker MMA milik Bang Jarwo. Awalnya saat datang semua orang tidak memberitahukan keberadaan Li Weichung. Akan tetapi, guru Chen mendengar suara Li Weichung yang dikunci di dalam loker. Seketika itu, guru Chen pun mulai beraksi. Singkat cerita, guru Cheng menghabisi semua anak buah Bang Jarwo, tak terkecuali peserta MMA pun juga dihabisi. Sehingga polisi datang dan Weichung pun dibawa ke rumah sakit, tanpa mempersulit keadaan karena Bang Jarwo juga takut ketahuan rencana licik yang sudah dibuatnya. Bang Jarwo membiarkan kasus ini dan berkata bahwa saya yang akan rugi besar, jadi biarkanlah masalah ini berlalu. Keesokan sepulang dari rumah sakit, Li Weichung melihat neneknya yang sedang bekerja mendorong troli yang bertumpukan kardus. Hal ini membuat Li Weichung ingin berubah dan ingin kembali bersekolah. Guru Chen pun mengizinkan akan hal itu dan menyuruh Li Weichung untuk membantu neneknya terlebih dahulu. Keesokan harinya tersebar berita perkelahian guru Chen yang diketahui oleh murid-muridnya. Seketika itu seluruh sekolah pun mulai mengetahui bahwa guru Chen adalah mantan murid dari sekolah takji. Dia adalah murid kelas B yang juga sangat bandel dan terpaksa dipindahkan ke Amerika untuk sekolah militer, karena menurut kepala sekolah waktu itu dia sangat berbakat. Di Amerika dikenal dengan nama Henry Chen, dan dia sempat menjadi tentara Amerika, yang pada akhirnya dia memilih keluar dan berhenti menjadi tentara, karena menurutnya dalam peperangan selalu ada korban yang meninggal dan menderita. Meskipun dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya, akhirnya guru Chen menjelajahi beberapa negara sampai akhirnya kembali ke sekolah takji, dan mengingat pesan kepala sekolahnya untuk mengajari adik-adiknya yang sebagai penerus. Setelah seluruh murid-muridnya mengerti latar belakang guru Chen, mereka sangat menghormati guru Chen dan sangat antusias untuk belajar. Scene berganti saat mereka berlima sedang membicarakan masa depan mengenai perkuliahan mereka. Tapi salah satu dari mereka, yaitu si kembar Go Wan Siseng, pesimis akan hal itu karena dia merasa bodoh meskipun terus-menerus belajar. Go Wan Siseng membeli obat pintar di apotek. Obat pintar apa tuh? Gak tahu ya. Dan terus mengkonsumsi obat tersebut ketika belajar dan sebelum ujian. Ketika latihan soal untuk ujian, para murid mendapatkan nilai yang masih jelek dan mereka memberitahukan nilai mereka masing-masing. Akan tetapi Go Wan Siseng terdiam dan tidak mau memberitahukan nilainya kepada teman-temannya karena nilainya yang lebih jelek dan terjelek dalam satu kelas. Sampai di sini kita bisa tahu bahwa Go Wan Siseng ini meskipun terlihat rajin belajar dan pintar, ternyata otaknya masih goblok aja. Duh, kasihan, mending buka laundry khusus buat cuci otak plus setrikanya. Mengetahui hal itu, guru Chen mengajaknya belajar di perpustakaan untuk esok harinya. Akan tetapi saat keesokan harinya, Go Wan Siseng mengatakan kepada saudara kembarnya bahwa dia sedang tidak enak badan, sehingga izin untuk tidak masuk sekolah. Tak disangka ternyata dia ingin mengakhiri hidupnya karena frustasi. Setelah kejadian ini membuat nama sekolah takji menjadi sorotan kembali, dan yang paling disalahkan adalah guru Chen. Guru Chen pun disidang oleh 3 orang departemen pendidikan karena cara mengajarnya yang sangat berbeda dengan kurikulum yang ada. Akan tetapi ketika pejabat tersebut terdiam seketika saat mendengar jawaban dari guru Chen. Akhirnya, guru Chen pun tidak lagi diperbolehkan untuk mengajar di sekolah takji. Murid-muridnya yang mengetahui hal itu tidak rela akan kepergian guru Chen. Dengan kepergian guru Chen dan sekolah yang akan ditutup, semua murid-murid menunjukkan kesungguhan belajarnya agar guru Chen dapat kembali mengajar dan menyelamatkan sekolah. Tak disangka, saat ujian sementara, murid-murid mendapatkan nilai yang bagus dan berhasil menunjukkan prestasinya. Mengetahui hal itu, Bang Jarwo pun merasa kesal dan tidak tinggal diam, karena jika sekolah takji tidak jadi ditutup, maka rencana bisnisnya akan gagal total. Ketika hari H ujian, Bang Jarwo memberikan pesan kepada Li Weichung dengan mengatasnamakan guru Chen agar sebelum ujian berkumpul di sekolah terlebih dahulu. Keesokan harinya saat menunggu kedatangan guru Chen, ternyata yang datang adalah Bang Jarwo.
Seluruh murid HP-nya disita dan dikurung dengan penjagaan yang ketat. Para murid pun berharap Guru Chen akan datang dan menolong mereka. Karena doa banyak orang dan diamini seluruh makhluk hidup yang ada di sekolah itu, Guru Chen pun datang dan bertarung dengan semua anak buah Bang Jarwo. Para murid pun terbebas dan bergegas ke tempat ujian mereka. Tersisa Bang Jarwo dan Guru Chen yang akan berduel. Di tempat yang sama, Bang Jarwo mengingatkan Guru Chen bahwa dia adalah rivalnya dahulu. Ternyata, Bang Jarwo adalah alumni sekolah takji. Dahulu, Bang Jarwo mempunyai hobi bermain piano dan pernah mendapatkan juara 1. Di sisi lain, Bang Jarwo adalah juara kedua taekwondo di mana juara satunya adalah Guru Chen. Ketika di acara wisuda kakak kelasnya, Bang Jarwo sedang tampil untuk memainkan piano, akan tetapi diganggu dan dikacaukan oleh Guru Chen. Sehingga Bang Jarwo tidak terima dan berkelahi dengan Guru Chen. Hingga tak sengaja tangan Bang Jarwo patah karena kejatuhan patung yang ditendang oleh Guru Chen. Sehingga karir Bang Jarwo untuk hobi musiknya pun sirna. Singkat cerita, Bang Jarwo pun dikalahkan oleh Guru Chen. Akan tetapi, karena Guru Chen merasa bersalah, dia memilih untuk menancapkan pisau ke kakinya dan membiarkan Bang Jarwo tetap hidup. Sini berganti, akhirnya para murid menjalankan ujian tepat waktu dan mendapatkan nilai yang bagus. Di sisi lain, Go Wan Shisheng yang telah sembuh berjanji kepada ayahnya akan lulus tahun depan. Di akhir scene film diperlihatkan sekolah takji menerima murid baru dan Guru Chen pun kembali menghadapi murid kelas Nabi yang sepertinya menjadi kelas kutukan dengan murid yang hiperaktif. Mungkin banyak genderuwo dan hantu sepak bolong kali ya, entahlah. Dan itulah akhir ending dari alur cerita film Big Brother. Semoga kalian dapat terhibur dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Wah.